Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kita sore ini akan berbincang-bincang ya dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, tetapi kita sudah lama tidak berjumpa dengan beliau ya. Kali ini kita akan mengupas sebuah topik mengenai mantra ya. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Made ya, Pak Made Partana SA. Oke, kita kali ini akan menyapa beliau ya. Ya. Om Swastiastu, Om Pak Made. Swastiastu, Pak Wayan. Ya, napi kabar Pak Made? Becek-becek. Oke, suksema sekali. Ya. Pak Made suksema banget di atas waktunya ya, untuk pencerahan para umat di rumah ya. 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 Nah, Pak Made, kita seperti tadi kita sudah bahas bahwa topik kali ini kita akan membahas tentang mantra ya. Nah, ini banyak kalangan orang yang tidak paham, apalagi non-Hindu ya. Oh, sedikit mantra ya. Bahkan sering dilecehkan mantra ini ya, dengan konotasi yang negatif ya. Nah, menurut agama Hindu, definisi mantra itu yang sebenarnya di Weda apa, Pak Made? Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan dan terima kasih pemirsa Moksha Channel dimanapun berada ya. Kalau kita bicara mantra ya Pak Wayan, ini sangat tepat sekali ya. Moksha Channel memberikan sebuah ruang di mana kita bisa memberikan edukasi ya. Salah satunya hari ini topiknya tentang mantra ya, sangat bagus sekali. Jadi begini Pak Wayan, dari apa yang kita pahami dari sastra, mantra ini kan terdiri dari dua suku kata. Ya. Man, manas, pikiran, dan tra ini adalah wahana atau alam ya, yang membebaskan. Jadi mantra adalah maknanya pembebasan dari pikiran. Jadi ketika kita mencantingkan mantra, mantra ini mampu membebaskan diri kita dari jeratan pikiran. Nah, pikiran itu kan sifatnya dualitas, senang, sedih, suka, duka, ya. Jadi definisi mantra adalah alat untuk membebaskan kita dari pikiran kita. Nah, dari definisi tadi, kira-kira ada contoh-contoh yang real nggak, Pak Made? Nah, kalau kita bicara mantra, definisi tadi adalah mampu membebaskan dari jeratan pikiran yang membuat kita menderita. Pak Wayan tahu kan pasti, dan bahkan mungkin bukan sekedar umat Hindu aja yang sudah mengenal, bahkan saudara-saudara kita secara non-Hindu pun sudah mengenal itu, yaitu Rsi Walmiki. Kan Rsi Walmiki ini ketika beliau belum menjadi seorang Maharsi Walmiki, nah awal kisah kehidupannya itu kan beliau berumah tangga, namanya Ratnakara. Nah, sebagai kepala rumah tangga, profesinya adalah merampok. Satu hari, Ratnakara bertemu dengan Resi Narada. Dia mau merampok Resi Narada. Resi Narada mau dirampok, ya kasih aja. Tapi sebelum dia bersedia untuk barang-barangnya diambil, Resi Narada bertanya kepada Ratnakara, siapa nama kamu? Ratnakara. Kenapa kamu merampok? Ya, saya merampok ini karena untuk menghidupi keluarga saya. Tapi tahu nggak kamu bahwa pekerjaan kamu ini akan menimbulkan penderitaan dan dosa yang sangat berat? Wah, dia sadar. Nah, sekarang kamu mau nggak bertobat? Ya mau. Terus kamu tanya kepada istri dan anak-anakmu di rumah, apakah mereka mau menanggung beban akibat dari kejahatan yang kamu lakukan ini, dosa ini? Coba. Akhirnya Ratnakara pergi pulang, dia bertanya kepada istrinya sama anaknya, masing-masing mereka tidak mau menanggung risiko dosa. Loh, kan yang melakukan kejahatan kan kamu katanya. Akhirnya Ratnakara kembali balik ke tempatnya Resi Narada. Resi, maafkan saya,
istri saya juga nggak mau menanggung beban karma buruk ini, dosa yang sangat besar ini, yang sangat berat ini. Nah, istri kamu saja, anak kamu saja tidak mau, lalu bagaimana kamu? Saya juga tidak mau. Kalau apa yang saya lakukan ini membuat karma saya akan semakin buruk dan menanggung dosa yang sangat berat. Saya bertobat mulai hari ini, Resi, gitu. Lalu berikanlah saya jalan bagaimana saya bisa membebaskan dari beban pikiran kejahatan yang telah lakukan. Ya. Kamu cantingkanlah mantra ini. Diberikanlah Ratnakarani satu kata nama Tuhan, Rama. Rama ya. Ya. Lalu dia disuruh mengucapkannya. Nah, dia pamit kepada istri sama anaknya. Dia mencantingkan kata Rama itu dengan penuh dedikasi, penuh serada, keyakinan, dan penuh cinta. Dia duduk tidak bergeming, Pak Wayan. Yang lucunya, dia salah mengucapkan nama Rama ya. Ya, dia mengucapkannya Mara. Tapi karena terus menjadi Ram. Akhirnya berapa tahun sampai menimbulkan tubuhnya terkubur oleh gundukan sarang semut ya. Dan itu disebut dengan Walmiki. Nah, sampailah beliau mencapai pencerahan, mencapai keadaan jiwan mukta. Jiwan mukta adalah jiwa yang terserahkan dengan kondisi kesadaran fisiknya masih eksis. Ya. Dan beliau akhirnya mendapatkan gelar Maharshi Walmiki. Dan beliaulah yang mengubah sastra Ramayana itu hingga terkenal sampai sekarang di seluruh dunia. Iya. Itu. Jadi mungkin ada kisah lagi ya? Ya, kisah lain. Pak Wayan kan dulu pernah menulis ya? Gayatri Mantram itu. Ya kan, bagaimana seorang Wiswamitra sebelum Raja Kausika. Raja Kausika. Menjadi hanya gara-gara angkuh, sombong karena seorang raja, dia bertemu dengan gurunya Rama, Wasista, hanya ingin memiliki sapi Kamadenu, dari Rama. Nah, karena nggak dikasih, berperang dia kalah. Dia sebenarnya untuk mendapatkan gelar resi itu hanya untuk balas dendam saja, Pak Wayan. Tetapi itulah yang mengubah kesadarannya, sama kayak Walmiki. Sehingga kita bersyukur dengan Raja Kausika yang menjadi Wiswamitra, di mana sampai sekarang kita bisa dapat mencantingkan Mahamantra Gayatri itu. Gayatri Mantram ya. Itu, Nah, kita karena tadi bicara masalah Gayatri Mantram ya. Nah, ini banyak yang orang awam khususnya ya, banyak mengatakan bahwa baca mantra itu nggak penting. Tuhan kan Maha tahu. Ya, bahasa apa aja beliau tahu ya. Nah, itu sependapat nggak Pak Made? Dan bagaimana hubungannya dengan kalau Gayatri Mantram itu kan memang bisa merubah segalanya ya. Nah, bagaimana kaitannya? Nah, pertanyaannya tentu ini kita harus mengacu kepada sastra ya Pak Wayan. Artinya di dalam Veda ya, sebagai acuan kita umat Hindu. Nah, kalau dari Tuhan, beliau memang Maha tahu. Tanpa kita mengucapkan kata-kata pun, dari niat saja Tuhan sudah Maha tahu. Tetapi kan ini bukan dari Tuhan ya kan, dari kitanya kan ya. Kita ini kan punya pikiran kita yang menyebabkan belenggu dari penderitaan kita. Nah, apa saja tentara-tentara pikiran itu yang sesungguhnya menjadi musuh pikiran itu sendiri? Itu tadi yang dikenal dengan sadripu. Kama, ya keinginan yang tak terkontrol, yang berlebihan, tanpa kendali. Kemudian dari kamanya kan memunculkan kroda, amarah. Kroda yang tak terkendali akan terus menjadi orang itu loba, serakah. Keserakahan ini kan menimbulkan mada, kesombongan. Tapi mada juga adalah ego, Pak Wayan, artinya. Ego itu dalam arti kita salah mengidentifikasi diri kita. Bahwa kita ini adalah sosok pribadi gitu. Dengan derajat kita, dengan kedudukan kita, dengan pengetahuan yang kita kuasai. Sehingga menimbulkan ego bahwa ada diskriminasi di sana. Saya berbeda loh dengan kamu. Nah, ini juga mada, ego.
Lalu musuh pikiran lainnya lagi adalah moha. Moha. Ya, Ya. kesombongan ini akan menimbulkan kemelekatan. Dan kemelekatan ini akan mempunyai energi yang banyak, dia semakin membelenggu jerat penderitaan, yaitu matsarya. Ya, matsarya itu jealousy, iri hati, cemburu, dendam. Nah, itu. Jadi 6 tentara yang menyebabkan Atma ini menjadi semakin tertutup, terbelenggu. Sehingga pikiran inilah menyebabkan kita jadi menderita. Coba Pak Wayan, kalau kita tanya netizen, adakah netizen yang sudah tidak menderita? Terbebas dari penderitaan. Terbebas dari penderitaan. Setiap makhluk hidup begitu dia dengan membawa badan ini pasti ada penderitaan. Oh, ya. Ya, jadi mantra ini adalah membantu kita sebagai sarana untuk membebaskan diri kita dari jeratan penderitaan. Penderitaan dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Loh, kok bisa? Ya itu tadi, pikiran kalau tidak terkontrol, tidak terkendali, dia ada 6 tentaranya dia tadi. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, dan Matsarya. Ya. Itu Pak Wayan. Oke. Ya. Nah itu Pak Made, kan mantra digolongkan dua sisi apa, Ya. 2 jenis ya? Ya. Barangkali ya. ya 2 kelompok. Jadi ya. kalau tadi kita sekarang bicara mantra, ya, dan tadi kita bicara mantra, Ya. nah tentu kita berbicara tentang mantra itu dibagi dalam 2 kelompok yang sangat besar. Ya. Satu mantra Sruti. Seruti. Ya. Sruti itu artinya mantra yang bukan digubah atau dibuat oleh resi, oleh manusia atau dewa, tidak. Ya. Tapi mantra yang memang bersumber dari Tuhan itu sendiri dan memang sudah ada. Ya, wahyu lah ya. Ya, wahyu. Wahyu itu ketika didengar. Ya. Ya, artinya resi itu artinya mendengar langsung. Kayak Wiswamitra, beliau mendengar langsung Gayatri Mantra. Ya. Bukan beliau membuat. Ya. Beliau mendengar Gayatri Mantra. Dan Gayatri Mantra itu sampai saat ini pun dan sampai sepanjang zaman ya sudah akan selalu bergema Pak Wayan. Cuma masalahnya kita kan belum mendengar langsung. Karena apa? Tingkat frekuensi kesadaran kita yang perlu ditingkatkan. Sama seperti Raja Kausika ketika mencapai level resi, ya beliau mencapai kemampuan mendengar langsung mantra Gayatri itu. Nah, itu Sruti. Jadi didengar langsung. Nah, kalau Smirti, nah itu sudah digubah ya. ya. Oh, sama seperti lagu ya. Ya. Nah, kalau Gayatri itu kalau ibaratkan ini Pak Wayan ya, lagu Indonesia Raya, itu kan memang lagu yang sakral, yang memang nggak bisa dirubah, nggak bisa, identitas negara itu, simbol negara. Ya, udah ikonnya itu. Iramanya pun apakah bisa kita rubah? Tidak. Nggak bisa. Ketukannya sudah semua ada. Ada. Sama juga dalam mantra itu kan ada metrum ya. Ada apalagi saya lupa namanya itu ya. Jadi ketika kita membaca mantra itu kita harus memperhatikan ada SOP, ada aturan yang sifatnya tertentu dari mantra itu. Betul. Ya, sama kayak password lah kalau ya WiFi di rumah. Oh ya. Ya, walaupun WiFi-nya sama, tapi kan dia punya kode tersendiri ya. Kata sandi. Nah, password. Sama metrumnya nih, iramanya juga kalau tidak tepat. Ya, kayak lagu Indonesia Raya kalau kita nyanyikan dengan irama dangdut, koplo gitu misalnya, apakah memunculkan rasa nasionalisme? Ya, tentu tidak ya. Yang ada kita malah kena sanksi pidana, Pak. Ya, supersip. Nah, sama dengan mantra Gayatri. Ini adalah mantra Sruti. Jadi kita memang harus belajar dari guru rohani yang qualified, yang benar-benar memang sudah memahami benar berdasarkan tuntunan sastra Veda untuk mengucapkan mantra Gayatri ini. Kalau saya pribadi ya Pak Wayan, saya tidak berani untuk irama Gayatri. Jangan itu bikin irama sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan ya. Tetapi bukan berarti kita melarang yang luaran sana, tidak masalah. Ini saran. Ya, ini kita secara pribadi mengacu berdasarkan tuntunan sastra ya. Nah, kecuali kalau Smirti, ya bolehlah. Tapi kalau Sruti ini memang sakral dan memang tidak bisa kita rubah sesuai dengan, karena dia punya metrum tersendiri ya. Jadi iramanya sudah memang demikian, karena itu adalah ya memang
mantra yang memang eksis sudah ada, bukan Ya. dibuat oleh manusia begitu. Kecuali Semirti, Ya. itu bisa mungkin iramanya berbeda, tetapi esensinya tetap sama, itu Pak Wayan. Ya, ya, ya. Ya, misalnya mantram itu kan memiliki frekuensinya masing-masing ya Pak Wayan. Ya. Contoh misalnya kayak Trembakam itu juga adalah Ya. Shruti. Seruti ya. Ya, Trembakam itu adalah Shruti, tetapi kalau ada Gayatri Laksmi, Gayatri Siwa, kan setiap dewa ada Gayatri. Ya. Nah, itu Semirti. Semerti ya. Ya, misalnya Ya. contoh kayak Gayatri Laksmi, ya itu Semirti gitu. Artinya Disusun ya. ya disusun. Ya. Tapi kalau Gayatri ya memang Memang didengarnya seperti itu. ya memang kita harus mendengar. Karena didengar seperti itu iramanya, irama. ya metrumnya apa Betul. semua memang sudah semesta Tuhan sendiri. Betul. Ya, memang ada Wiswamitra, beliau hanya karena tingkat Ya. pencerahan yang sudah sampai pada titik itu, ya beliau Ya. dengan blessingnya Sang Hyang Widi ya mendengar Ya. Ya, memang mantra itu. saya sendiri juga baca di Rigveda itu ya memang ada metrumnya. Ya, Dia sudah ada iramanya. Iya. Kita nggak bisa semau kita itu Iya. untuk merubahnya. Jadi pemirsa di rumah ya kita sih Ya, ini ini hanya- berdasarkan sastra ya, Iya. bukan karena kita bisa sendiri-sendiri ya, Iya. tetapi ya kembali kepada Anda di rumah. Ya. Ya, ini cuman saran ya. ya. Ya selebihnya monggo gitu. Ada satu penelitian seorang saintis itu. Mm. Ya, bagaimana dia meneliti betapa luar biasa manfaat daripada mantra Mantra, ya. itu. Nah, Einstein mengatakan bahwa mantra itu adalah satu kosakata bunyi-bunyian. Kalau dia diulang secara terus-menerus, dia akan bisa menembus lapisan alam bawah sadar. Dan manfaat daripada mantra ini, seorang saintis ini mengatakan secara fisik, ya, secara emosional, emosi, mental, dan secara spiritual. Pengertian mantra ini bukan, kan kadang-kadang dengan mantra yang panjang-panjang ya begitu. Ya. Ya, tidak usah. Kalau kita cukup kayak Walmiki aja cuma 4 kata, Rama ya kan, sudah Ya. menjadi ya orang yang sudah mencapai tingkat kesucian yang tinggi ya. Ya, Ya. kita misalnya kalau cukup apa Om Namah Shivaya saja atau Ya. Om saja juga cukup. Ya. Kadang-kadang yang menyebabkan kita punya tadi filsafat nggak perlu ini apakah ini Ya. ya karena rasa malas sebenarnya Pak Wan. Sebetulnya rasa malas. Iya. Rasa Ya. malas itu sebenarnya yang menjadi alasan menjadi ya, paling jadi kita utama ya. menjadi alas-alasan. Iya. Sebenarnya kalau kita memang benar-benar berniat ya, Ya, Om aja. Om aja cukup Bisa, ya. cukup. Sama kayak Walmiki kan. Ya. Hanya cukup dengan Rama saja. Ya. Tidak perlu. Nanti begitu dia sudah tercerahkan, mantra-mantra yang akhirnya akan mengalir. Ya, kan mengalir Ya, sendiri. jadi itulah sebagai seorang Hindu yang memang Sangat perlu ya ya sangat perlu kita harus mencantingkan mantra ya. mantra, karena mantra itu yang mampu membebaskan diri kita dari jeratan pikiran. Oke. Ya, oke Pak Made. Niki udah Terima banyak kasih. sekali ya, Ya. udah dapat ilmu Niki. Ya, para Sama-sama, Pak pemirsa Wayan. sekalian juga di rumah ya. Ya. Ya, terima kasih kembali lagi ya.